Bentar. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-mursal. Nah, qala al-Imam Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn Mibad rahimahullahu taala, setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang pembahasan aqsamul hadis, ya, pembagian hadis bi'tibar bi'tibar man nusiba ilaihil kalam, dari sudut pandang kepada siapa matan tersebut disandarkan, ya, atau ucapan di matan tersebut disandarkan. Ini terbagi menjadi tiga, ada marfu, mauquf, dan al-maqtu. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang pembahasan al-mursal. Dan al-mursal ini min qismil dhaif, ya. Hadis mursal termasuk dari hadis-hadis dhaif, yakni dari sudut pandang dari penamaan umum. Sudah berlalu kemarin, dhaif dalam artian umum adalah semua hadis yang tidak memenuhi kriteria sahih. Itu hadis dhaif, ya. Jadi dari sudut pandang dari dalam definisi umum, al-mursal termasuk qismul dhaif. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai dhaif dalam artian khusus, maka al-mursal berbeda dengan dhaif. Ya, dhaif itu karena uh, di, uh, nakisnya hifdz pada perawinya, ya, adanya perawi dalam sanadnya yang naqisul dhabt, sementara al-mursal dikarenakan terputusnya sanad. Jadi perbedaan antara dhaif dengan al-mursal adalah dari sudut pandang sebab kenapa dia dhaif, sebab kelemahannya. Tapi kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, dan al-mursal nanti juga akan disebutkan setelahnya al-munqati, dan sekali lagi ini tidak berurut, ya. Setelahnya nanti ada tadlis. Ini tiga hadis, semuanya hadis yang dhaif dikarenakan saktun fil isnad. Ya, dikarenakan saktun fil isnad. Sudah kita agak sebutkan di awal, ada bagan global tentang hadis itu, bahwa hadis-hadis dhaif itu secara umum terbagi menjadi dua dari sudut pandang sebab dhaifnya. Ya, yang pertama adalah dhaif atau mardud, ya. Kalau kita mau berbicara hadis dhaif dalam artian umum, kita pakai nama mardud saja, yang tertolak dalam artian umum. Nah, hadis al-mardud terbagi menjadi dua dari sudut pandang sebabnya. Ada yang mardud bisabab saktun fil isnad, bisababi saktin fil isnad, dikarenakan adanya rawi yang hilang dalam sanadnya, mau satu, mau dua, mau di aslus sanad, mau di di awal sanad, ya, atau di tengah sanad, pokoknya saktun fil isnad. Kemudian yang kedua ada hadis yang mardud bisababi ta'nin fil rawi. Hadis yang mardud dikarenakan adanya kritikan pada perawinya. Kemudian kritikan pada rawi mengarah kepada salah satu dari duanya atau dua-duanya. Salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Ada ta'nun fil adalah, misalnya dia fasik, ya. Dia fasik, 6, atau dia yakdzib, ya, fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi hadisin nas, atau pada ucapan sehari-harinya dia dusta. 6, atau dia muttaham bil kadzib, ya kan? Nah, ini ta'nun bisababin mardud bisababi ta'nin fi rawi, yani fi adalatih. Ataukah ta'nun fi dhabtihi. Ta'nun fi dhabtihi. Misalnya dia sayyi'ul hifdz, ya. Sayyi'ul hifdz. 6, atau fuhsyul ghalat, sangat buruk, jelek sekali hafalannya, dan seterusnya. Sayati. Ataukah ada juga rawi tertentu yang sudah adalahnya jelek, dhabtnya juga jelek. Nah, hadis mursal ini masuk dalam jenis hadis yang al-mardud bisa babi saktun fil isnad. Qala rahimahullahu taala, wal mursalu ma rafa'ahu tabi'iyyu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana min kibarihim wa sigharihim 'alal asah wa hal yuhtajju bihi qaulan. Baik, ini masalah yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala mengenai hadis al-mursal. Kata beliau rahimahullahu taala,
6. Mursal adalah apa yang dimarfu'kan atau yang diangkat oleh seorang tabi'in kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik si tabi'in ini dari termasuk kibarut tabi'in maupun sigorut tabi'in. Sigor at-tabi'in. Baik. Adapun tabi'in dalam artian umum adalah man laqiya tabi'i, ya, man laqiya tabi'iyan, ya, wa mata 'alal Islam. Ya, secara umum seperti itu. Walaupun ada khilaf, ya, ada khilaf dalam masalah apakah dipersyaratkan dia muslim ketika bertemu dengan man laqiya sahabiyan, ya, wa mata 'alal Islam. Secara umum seperti itu, yang muttafaq alaih bahwa tabi'in adalah seorang yang berjumpa dengan sahabat dan dia meninggal di atas keislaman. Saya insyaallah ta'rif tabi'in. Secara umum kita tahulah sahabat itu apa, tabi'in itu apa secara umum. Nanti ta'rif secara ta'rif rasmi, ya, istilahi saya insyaallah fi awakhir kitab. Jadi seorang tabi'in tentunya jelas secara tabaqat tidak mungkin tabi'in tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dia meriwayatkan langsung ke tabi'in, langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana min kibarihim wa sigharihim 'alal ashab. Sama saja, baik tabi'in itu kibarut tabi'in atau sigharut tabi'in atau sighar at-tabi'in. Kibarut tabi'in ini masalah, ya, kibarut tabi'in misalnya atau kibarut tabi'in adalah seorang tabi'in yang aksaru marwiyatihi anis sahabah. Anis sahabah. Ya, kebanyakan riwayatnya itu dari sahabat. Ada riwayat dari sesama tabi'in, tapi tetap lebih banyak riwayatnya dari seorang sahabat. Ya. Semisal Qais bin Abi Hazim, Sa'id bin Abi Arubah, 6. Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id ibn Musayyab, afwan. Sa'id ibn Musayyab, 6. Ini termasuk kibarut tabi'in. Kemudian juga siapa? Muhammad ibn al-Munkadir, ya, yang meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Kemudian Amir Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ini semua kibarut tabi'in. Sementara sigharut tabi'in, ya, kebalikannya, aktsaru marwiyatihim anit tabi'in. Ya, kebanyakan riwayat mereka dari sesama tabi'in. Ada riwayatnya dari sahabat tapi tidak banyak. Ya, misalnya Az-Zuhri, ya. Az-Zuhri rahimahullahu taala Muhammad bin Muslim, ya. Kemudian yang setabaqat dengannya masalah Qatadah Ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi, ya, dan tabi'i yang meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang terakhir meninggal. Itu terakhir, ketika sahabat tersebut terakhir meninggal, berarti sahabat yang ditemui tinggal sedikit. Semacam Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya kan? Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Baik. Maka kata beliau alal ashah, karena memang sebagian ulama memandang bahwa hadis mursal itu hanyalah ma adhafahu kibarut tabi'in saja. Sebagian membatasi kibarut tabi'in, tapi apa yang beliau tashih di sini, apa yang beliau tarjih di sini, inilah yang benar, bahwa tidak ada perbedaan antara tabi'i kabir ataupun shagir dalam masalah tasmiyatul mursal. Dalam penamaan mursal sama saja. Kemudian sebab dhaifnya tentunya jelas, karena saktun firrawi, ketika ada rawi yang gugur antara sahabat, antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada yang gugur antara antara tabi'in dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ketahui siapa di tengah-tengahnya. Ya kan? Jadi jangankan ada perawi di situ, kemudian dia majhul, ditolak. Ini tidak ada perawi sama sekali. Kita nggak tahu di antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini siapa rawinya, bagaimana bobotnya, bagaimana adalahnya. Karena itulah ditolak. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, bukankah tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, meriwayatkan dari sahabat? Kenapa kita tidak mahmul, ya, tidak mengarahkan bahwa rawi yang terhapus, yang tidak tersebut antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sahabat. Dan kalau dia sahabat berarti apa?
udul, adil semuanya, tidak ada masalah, tidak disebutkan. Ya, kita katakan kalau ihtimal dia sahabat itu besar, jelas sampai sini, ya. Atau seharusnya bahkan 100% kalau kita berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-asl fi ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihtiyat. Itu hukum asalnya. Kita berhati-hati. Iya. Kita berhati-hati dalam menisbatkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, ya, hal tersebut benar kalau kita bisa pastikan itu tabi'in 100%. Itu sahabat 100%. Tapi masalahnya banyak riwayat di mana tabi'in meriwayatkan dari sesama tabi'in kemudian baru ke sahabat. Ini banyak kasus. Atau banyak apa? Banyak riwayat seperti ini. Jelas sampai sini? Bahkan ada yang 4 tabi'in berdempetan. Tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, baru dari sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Tusaiyat, ya. Hadis yang paling nazil sanadnya dalam Sahih Bukhari, di mana antara Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 9 orang. Itu 9 orang. Ini sanad yang paling nazil dalam Sahih apa? Ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Sanad yang paling nazil dalam Sahih Al-Bukhari. Saya bermasalah kayak ini share-nya. Ini sekarang yang tampil apa ini? Tolong pakai suara dulu. Ini yang tampil sekarang apa? Di layar. Saya kan tadi share Word-nya. Word. Word sekarang yang tampil. 6 kalau Anda. Labas. Nah. Ini contoh yang sanad yang nazil dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini 9 orang perawi ya yang paling rendah. Nah. Ini mulai dari Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwa bin Zubair. Ini tabi'in ke tabi'in. Ya. Tabi'in ke tabi'in. Ibnu Syihab dari Urwa bin Zubair. Nah. Sudah ya sanadnya. Dan banyak yang seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali contoh-contoh. Ya. Menyebutkan banyak sekali contoh-contoh di mana seorang tabi'in bahkan beliau saya lupa beliau sebutkan berapa, kalau nggak salah 7 ya. Kalau nggak salah beliau menyebutkan ihtimal yang paling panjang didapatkan riwayat tabi'in sama tabi'in, kalau nggak salah beliau sebutkan 7 tabaqat. Tabi'in. Nanti terakhir baru sahabat. Nah, maka adanya ihtimal seperti ini menyebabkan kita tidak bisa mengatakan antara tabi'in dengan Nabi SAW itu pasti apa? Ya, pasti sahabat, tidak bisa. Nah, maka ya istilahnya idza tatarraqa fi dalilil ihtimal batala bihil istidlal. Ketika apa namanya? Di dalam dalil tersebut ada ihtimal, ya maka batal berdalil dengannya. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala wa hal yuhtajju bihi am la? Wa hal yuhtajju bihi qaulan. Apakah hadis mursal bisa dijadikan dalil, ya? Maka ada 2 pendapat di kalangan ulama. Dan sebenarnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tentang pembahasan hadis dhaif, apakah dia hujjah atau bukan, itu sebenarnya bukan pembahasan dari ilmu dirayah. Ya, bukan pembahasan dari ilmu ilmu hadis. Melainkan dia merupakan pembahasan ilmu usul fiqh. Ya, ilmu usul fiqh. Apakah mursal yuhtaj bihi atau tidak? Jelas sampai sini. Dan khilaf ini, ya, yang beliau sebutkan di sini qaulan, ada 2 pendapat. Nah, wal haqiqah fihi salah satu aqwal. Ya. Yang benarnya atau sebenarnya dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama dia makbul mutlaqan. Ya, diterima secara mutlak. Ya, diterima secara mutlak. Nah, kemudian pendapat yang kedua
Dan ini pendapat yang pertama ini yang diterima secara mutlak, ini diriwayatkan ya dari Imam Malik, ya dari Abu Hanifah, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Makbul mutlaqan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan mardud mutlaqan, ditolak secara mutlak. Dan ini pendapat yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, "Annal mursala min asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laisa bihujjah." Bahwa mursal pada pendapat kami dan pendapat ahlul ilmi bil akhbar itu bukan hujjah. Beliau menisbatkannya kepada ahlul ilm. Ini mardud mutlaqan. Sementara pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i, dan pendapat dari dan As-Sakhawi rahimahullah menisbatkannya kepada jumhur. As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap At-Tazkirah itu menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Mengatakan bahwasanya pertengahan pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi, bahwa hadis mursal diterima dengan beberapa syarat. Baik. Ala kulli hal, saya tidak mau bahas panjang lebar di sini, ya. Nah, cuman karena ini sekali lagi pembahasan usul fiqh, nah, dan kita dalam dalam daurah ya, dan membahas satu persatu syurut yang disebutkan oleh para ulama, ini akan memakan waktu lumayan ini. Nah, ala kulli hal intinya begitu. Nah, kalau kita yang saya ingin tekankan dari khilaf ini, bahwa dari hadis mursal ketika ada khilaf saja, ya, itu sudah bisa dibayangkan betapa banyak furu masail fiqhiyah yang kemudian terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha dikarenakan asal mazhab mereka dalam mursal. Dan tidak sedikit masail fiqhiyah, furu al-fiqhiyah yang dalilnya adalah hadis mursal. Ya. Maka ketika dalilnya hadis mursal, maka sudah bisa dibayangkan minimal sudah ada dua pendapat dalam hukum fikih tersebut. Ketika hadisnya mursal, satunya mengatakan hadisnya diamalkan sehingga mengambil hukum yang terdapat dalam hadis mursal tersebut, dan sebagian lagi tidak menerima sehingga tidak menerima amalan yang tersebut dalam hadis mursal tersebut, dan sebagiannya memberikan persyaratan. Apakah hadis mursal ini sesuai dengan persyaratan kami? Kalau sesuai kami terima, kalau tidak ya kami tolak. Jelas sampai sini ya? Nah, ini khilaf dalam masalah ini, dan yang kami pribadi cenderung kepadanya adalah pendapat yang ketiga, bahwa hadis mursal bisa diterima dengan beberapa persyaratan. Ya, di antara syarat yang paling penting bahwa yang melakukan irsal itu harus seorang kibarut tabi'in. Ya. Dan dia mendapatkan dukungan dari beberapa sisi. Mendapatkan dukungan dari hadis mursal kibarut tabi'in, mendapatkan dukungan dari salah satu dari beberapa perkara. Imma ada dukungan dari hadis dhaif yang lain, hadis dhaif menguatkan mursal, ya kan? Ataukah sejalan dengan fatwa kebanyakan sahabat, fatwa dengan pendapat jumhur ahlul ilm dalam fikih, ataukah sejalan dengan fatwa sahabi, dan seterusnya, ya, dari syurut yang mereka rahimahumullahu taala sebutkan. Dan ini insyaallah taala pendapat yang pertengahan dalam hal ini, bahwa hadis mursal makbul bi syurutihi. Tsumma qala rahimahullahu taala wal munqati'u ma saqata minhu rawin ghairu sahabi wa qila qabla at-tabi'i wa in saqata minhu aktsaru min wahidin summiya mu'dalan wa yusamma aidan munqati'a wa ikhtalafu hal huwa kal mursali ala qaulain. Taib al-munqati tentang masalah saktun fil isnad ini mungkin kita butuh gambarkan sedikit. Taib. Jadi al-mardud bisababi saktin
fil isnad. Ini ada dua. Yang pertama, ayyakuna as-saqtu fi asli sanad. Fi asli sanad qabla sahabi. Kemudian yang kedua, ayyakuna as-saqtu min awwali sanad min awal sanad, ya, atau au min jihati al-mukharrij, periwayat hadis. Yang ketiga, ayyakuna as-saqtu fi asna'is sanad, ya, fi asna'is sanad. Dan ini terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, ya, wahidun fa aksar au aksar bisyart adamut tawali. Dan yang kedua, isnan fa aksar alat tawali. Nah, jadi hadis yang mardud dikarenakan saktun fil isnad itu secara umum terbagi jadi tiga. Yang pertama, sakatnya itu di asal sanad. Asal sanad itu di atas, itu namanya aslus sanad. Yang ada sahabatnya, itu namanya aslus sanad. Kalau yang gugur itu, rawi yang gugur itu di asal sanad sebelum sahabat, itu namanya apa? Sudah berlalu, al-mursal. Dia jatuhnya di asal sanad sebelum sahabat. Kemudian yang kedua, kalau dia gugurnya, ya, di awal sanad dari arahnya mukharrij, yakni periwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Bukhari dan semacamnya, ini namanya al-mu'allaq. Dan ini sayangnya al-mu'allaq beliau tidak bahas dalam buku ini. Ya, beliau tidak singgung dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, bukan di asal, bukan di mukharrij, tapi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Nah, ketika ada rawi yang jatuh gugur di tengah-tengah ini, di tengah-tengah sanad, bukan di asal, bukan di jihatil mukharrij, maka di sini juga ada dua keadaan. Yang pertama, kita mulai dari sini dulu. Ya. Yang gugur dua. Ya. Jadi di antara ini sama ini ada rawi dua tabaqat langsung hilang dalam sanad. Dan tawali berurutan. Jadi di sini sama di sini langsung hilang bersamaan. Ya, dihilangkan dalam sanad. Ini namanya hadis al-mu'dhal. Namun kalau yang gugur itu cuma satu orang, ya, atau lebih dari satu orang, misalnya dua, tapi dua ini syaratnya ada mutawali, tidak beriringan. Mungkin satunya di sini hilang, kemudian ada rawi, nanti di atasnya sini lagi hilang. Jadi dua yang hilang dalam sanad tapi tidak berurutan. Beda dengan mu'dhal. Kalau mu'dhal langsung dua tabaqat beriringan. Nah, kalau yang gugur ini satu saja atau lebih dari satu tapi tidak tawali, itu namanya al-munqati. Namanya al-munqati. Nah, inilah yang dibahas di sini oleh beliau, ya. Jadi fahami bagannya, insyaallah akan mudah memahami ta'rif ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wal munqati ma saqata minhu rawin. Satu rawi. Sudah sampai sini? Nah, atau kita katakan masa kata min husnani atau rawiyani, dua rawi, bisyart ada mutawali, dengan catatan tidak boleh beriringan. Ghairu sahabi, tapi yang gugur ini bukan sahabat, maksudnya bukan sahabat, bukan dari arah sahabat, yakni ini mengecualikan mursal, ya, mengecualikan mursal. Wa qila qabla tabi'i, dan ada yang berpendapat sebelum tabi'in, ya. Dan ada yang berpendapat sebelum tabi'in. Baik. Nah, ini qaulun dhaif, ya. Ya. Jadi yang benarnya tabi'i disebutkan dalam sanad. Tabi'i disebutkan dalam yang benarnya gugurnya tersebut yang penting dibawanya sahabat. Maka termasuk tabi'in. Kalau tabi'i hilang dalam sanad, misalnya dari atba'ut tabi'in, ya, atba'ut tabi'in langsung ke sahabat, maka ini munqati.
Ini munqati. Makanya pendapat yang kedua di sini dikatakan qabla tabi'in, ya, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Jadi yang benarnya adalah yang penting yang hilang itu dibawanya tabi'in. Dibawanya tabi'in. Kemudian beliau tidak menyebutkan tentang mu'allaq. Ya, al-mu'allaq seharusnya juga dipersyaratkan bahwa rawi yang gugur itu bukan dari arah mukharrij. Misalnya Al-Bukhari rahimahullah langsung mengatakan qala az-Zuhri. Ya kan? Qala az-Zuhri. Al-Bukhari ke az-Zuhri mafawiz, ya kan? Ada beberapa perawi. Nah, maka itu namanya hadis mu'allaq. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in saqata minhu aktsaru min wahidin summiya mu'dhalan. Kalau yang gugur ya, di dalam sanad lebih dari satu, maka dinamakan mu'dhal. Nah, kita katakan dinamakan mu'dhal kalau alat tawali. Kalau dua ini berurutan, yang gugur secara berurutan, baru dinamakan mu'dhal. Wallahu taala alam bisawab. Al-Dhahir di sini penulis rahimahullahu taala ya mengikuti pendapat yang tidak mempersyaratkan tawali pada mu'dhal. Karena itulah kapan ada dua rawi yang gugur, walaupun di dua tempat tidak beriringan, beliau tetap menamakan mu'dhal. Dan itulah alasan kenapa beliau tidak sebutkan di atas dalam pembahasan munqati, beliau tidak sebutkan rawiyan fa'aksar, rawin fa'aksar, satu rawi atau lebih. Karena al-munqati beliau khususkan untuk hadis yang cuma satu yang gugur. Adapun kalau dua, maka beliau namakan mu'dhal secara mutlak, baik dua ini berurutan maupun tidak berurutan. Jelas sampai sini? Ini pendapat yang beliau pilih rahimahullahu taala. Ya, walaupun al-masyhur di kalangan mutaakhirin adalah sebagaimana yang kita gambarkan atau kita tafsil di sini. Wa yusamma aidan munqati'an, dan ada yang mengatakan mu'dhal juga dengan nama munqati. Baik, ini istilah khas. Tsumma qala rahimahullahu taala wa ikhtalafu hal huwa kal mursali, ya, hal huwa kal mursali ala qaulain. Ala qaulain. 6. Ya, ini dari sisi tasmiyah, ya. Dari sisi tasmiyah, apakah al-mursal sama seperti al-munqati? Ya. Tentunya dari sisi penamaan berbeda, ya. Berbeda. Al-mursal sudah disebutkan tadi, saktunnya fi asl isnad ba'da tabi'i. Sementara al-munqati seperti yang disebutkan. Kemudian juga antara munqati dengan mursal memiliki perbedaan hukum tentunya. Kalau munqati mardud. Munqati mardud. Ya. Jelas sampai sini? Munqati mardud. Sementara al-mursal tadi ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah hukumnya. Maka al-mursal atau al-munqati tidak sama seperti al-mursal. Nah, tidak sama seperti al-mursal. Walaupun sebagian menamakan dari sisi penamaan seperti katakan tadi tasmiyah, dari sisi penamaan mereka mengatakan munqati dengan mursal sama saja. Ya, cuman kebanyakan dari sisi istimalat, dari sisi istimal, dari sisi penggunaan, kadang para ulama menggunakan mursal untuk munqati. Ya, menggunakan mursal untuk munqati. Dan ini kalau kita berbicara mengenai istilah, ya syah-syah saja. Dan ini ditemukan di kalangan di kitab-kitab para ulama. Jelas sampai sini? Terkhusus dalam Kitabul Ilal, dalam kitab Al-Ilal atau dalam kitab-kitab yang mentakhrij, kutubut takharij. Nah, di mana kadang mereka menggunakan kata mursal bermakna munqati. Dikatakan fulan an fulan mursal. Padahal sakatnya bukan setelah tabi'in, bukan di atas, tapi di tengah-tengah. Tapi mereka menggunakan istilah apa? Al-mursal. Fulan an fulan mursal, yakni munqati. Maka ini istilah yang juga harus difahami. Juga harus difahami. Jelas? Ya, maka pendapat di sini beliau mengatakan ala qaulain, yakni pendapat yang pertama ada yang membedakan, ya. Dan pendapat yang kedua ada yang menyamakan antara mursal dengan al-munqati. Ya. Menyamakan. Cuman mereka membedakannya dari sisi kasratul istimal saja. Dari sisi kebanyakan penggunaan kebanyakan. Kebanyakan penggunaan mursal itu pada saktun fi asli sanad, kalau munqati di tengah-tengah.
Cuman mereka kadang juga mengitlakkan mursal untuk munqati. Mursal untuk munqati. Maka setidaknya talibul ilm harus memahami mustalahat ini, bahwa di kalangan ulama ya, kadang mereka menggunakan al-mursal dan dia bermakna al-munqati. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sudah ya, ini pembahasan berkenaan dengan hadis al-munqati. Dan apa namanya? Kaifiat untuk mengetahui hadis munqati, ya tentunya beberapa kaifiat ya, beberapa turuk. Ya. Yang pertama, cara mengetahui bahwa hadis tersebut munqati atau terputus sanadnya, tentunya yang pertama dengan tarikh. Dengan tarikh. Memeriksa tahun, ya. Memeriksa tahun wafat dari setiap guru dalam sanad, kemudian dibandingkan dengan tahun lahirnya muridnya masing-masing. Ya. Tahun lahirnya murid dengan tahun meninggalnya guru, dibandingkan. Ya. Kalau ketika si guru meninggal, si murid masih berusia 5 tahun, maka ini kemungkinan besar munqati tentunya. Munqati. Apalagi kalau belum lahir, ya, atau masih kecil. Nah, kalau si guru meninggal dan si anak masih usia 7 tahun, namun jarak 2 kota itu sangat jauh, ya, dan tidak diketahui dia dibawa oleh orang tuanya safar ke sana, maka ini bisa dikategorikan juga munqati, dilalah. Ya, jadi dilalah itu tarikh. Macam-macam bentuknya. Ya. Di antara contoh yang sering digunakan dalam hal ini adalah Ratan al-Hind. Ratan al-Hind ini orang hidup di abad ke-6 Hijriah. Ya. Hidup di abad 6 Hijriah. Kemudian mengaku-ngaku apa namanya? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku-ngaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan oleh siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Bahwa ini syekh kadzab. Nah, jelas sekali ya. Kemudian yang kedua, adanya tansis dari para ulama. Ada nas dari para ulama bahwa ini fulan an fulan munqati. Ya, atau kalau menurut sebagian penggunaan, fulan an fulan mursal. Yani munqati. Nah, kemudian yang ketiga, dengan jam'u turuq. Dengan jam'u at-turuq. Dikumpulkan jalan-jalan riwayat, setelah dikumpulkan di takhrij hadisnya. Di sanad ini, ya, di sanad ini ditemukan fulan an fulan. Fulan A dari fulan an fulan B. Ya. Kemudian di sanad lain disebutkan fulan A an fulan C baru fulan B. Di jalan lain ditemukan ada perantara antara dua orang ini. Jelas sampai sini? Maka ini terindikasikan kemungkinan besar munqati. Ya, walaupun nanti ada pembahasan namanya al-mazid fi muttasil asanid, ya, tapi dengan bentuk yang saya gambarkan di sini, fulan A pakai an fulan B, kemudian fulan A dari fulan C baru fulan B. Maka adanya C di tengah-tengah A dan B di riwayat ini, di jalan ini menunjukkan bahwa A dari B di sini munqati. Ini munqati. Baik, summa qala rahimahullahu taala al-mu'an'an. Wal mu'an'anu ma ruwiya bi'an min ghairi bayanit tahdithi wal ikhbari was sama wal ikhbari anis sama was sama afwan. Wa ikhtalafu fil isnadil mu'an'an was sahihu annahu min qabilil isnadil muttasil bi syarti salamati rawi min at-tadlisi wa mulaqatihi liman rawa anhu. Wa idza ikhtalafu thiqatu fi haditsin. Taib. Masalah berikutnya al-mu'an'an. Al-mu'an'an semisal dengannya al-mu'an'an bil hamzah. Al-mu'an'an
bil hamzah wal mu'an'an bil ain. Iya. Dikatakan kata beliau di sini wal mu'an'anu ma ruwiya bi an. Nah, dengan lafaz an tanpa ada penjelasan min ghairi bayanut tahdis, yakni tidak menggunakan sami itu haddasana atau haddasani wal ikhbar, tidak menggunakan akhbarona atau akhbaroni, wassama, tidak menggunakan sami itu sami'na dan semacamnya. Taib. Intinya siyagut tahammul, sudah berlalu tahammul itu apa ya? Siyagut tahammul secara umum ada dua. Yang pertama, sigatul jazm. Ya, jazm atau apa? At-tasrih. At-tasrihu bis sama'. Yang kedua sigatut tamrid. Ya. Atau adamu at-tasrih bis sama'. Ya. Adapun al-jazm, yakni dia memastikan bahwa dia mendengar. Ini tentunya kecuali kalau dia pendusta ya. Kalau dia pendusta, ya, bohong namanya bohong, ya, tidak bisa diketahui. Kita berbicara seorang perawi yang soduk, walaupun dia jelek hafalannya, yang penting dia soduk, ya, jujur maksudnya. Walaupun jelek hafalannya. Taib. Ya, tasrih bis sama seperti yang beliau sebutkan di sini, tahdis. Tahdis itu haddasana, haddasani atau al-ikhbar. Jadi at-tasrih bil ikhbar atau tasrih bit tahdis dan seterusnya. Nah, sami'tu, sami'na, akhbaroni, akhbarona. Jelas sampai sini, ini saya kira jelas. Nah, dan di antara tasrih bis sama adalah amba'ana atau amba'ani ala atau indal mutaqaddimin. Yani fi zamanil mutaqaddimin. Kalau kita mendapati sanad-sanad dalam kitab-kitab hadis menggunakan amba'ana, maka itu bermakna al-khabar. Sama, itu sighah tasrih bis sama. Amba'ana dari kata an-naba. Naba artinya khabar, yani akhbarona. Kecuali di kalangan mutaakhirin, seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, ya, bahwasanya amba'ana ini di kalangan mutaakhirin itu bermakna ijazah. Bermakna ijazah. Jadi kalau di zaman-zamannya kayak Al-Hafidz Ibnu Hajar ke bawah lah. Zaman-zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar ke bawah, ya. Itu abad ke-12 13 Hijriah ya. Ya, lah. Abad ke berapa? Az-Zahabi abad ke-6 ke-7 Hijriah ya. Az-Zahabi kan abad ke-6 atau ke-7 ya. Ya, sekitar situ. Dari situ ke bawah ya, sampai di masa kita ini kalau ada ulama mengatakan dalam sanadnya dia, ada musnid mengatakan dalam sanadnya amba'ani atau amba'ana, maka dia bermakna ijazah. Maka dia bermakna ijazah. Adapun di kalangan mutaqaddimin ya, maka kalimat amba'ana bermakna akhbarona. Tasrih bis sama juga. Kemudian ada tamrid. Tamrid itu tidak jelas apakah sama atau tidak. Jadi muhtamal. Makanya saya katakan di sini ada mutasrih. Saya tidak katakan ada musama, tapi ada mutasrih. Dia tidak menegaskan. Artinya muhtamal, bisa jadi dia mendengar, bisa jadi dia tidak. Misalnya antara si murid menggunakan kata an dari gurunya. Fulan an fulan. Jelas ya? Atau apa lagi? Masalah anna fulanan qala. Ini namanya mu'an'an. Ini anna fulanan qala. Bahwa si fulan berkata. Bahwa si fulan berkata. Baik. Atau ini kita tiadakan saja ini. Ya, Bas. Nah, biar tidak ikhtilaf dengan kalimat ruwina sama hudisnya. Ya, hudisna. Nah, sekarang kita fokus ke pembahasan
apa namanya? Yang ada mutasri bis sama. Nah, kalau mau dijabarkan lebih detail lagi, at-tasrih bi adamis sama. Ya. At-tasrih bi adamis sama. Penegasan bahwa dia tidak mendengar. Misalnya dalam sigha majhul, huddisna misalnya. Ya. Atau ukhbirna atau balagona. Balagona ini namanya dalam muwatta sangat banyak ini. Namanya hadis-hadis balagon. Imam Malik mengatakan balagona anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya. Balagona telah sampai kabar kepada kami. Itu jelas tasrih bi adamis sama. Tidak mendengar. Ukhbirna, ya kan? Ya. Baik. Kalau at-tasrih bis sama yang nomor 1 itu jelas dihukumi muttasil. Yang nomor 3 itu jelas dihukumi munqati. Ya, jelas dihukumi dipastikan itu ghairu muttasil. Jelas sampai sini dia munqati. Nah, yang menjadi titik pembahasan adalah tengah-tengah ini. Ketika dia tidak mentasrih bis sama, yakni dia tidak mengatakan mendengar, tapi juga tidak menegaskan dia tidak mendengar. Dia menggunakan lafaz yang muhtamal, yaitu an dengan anna. Apa hukumnya? Kata beliau rahimahullahu taala, "Wakhtalafu fil isnadil mu'an'an." Mereka berbeda pandangan mengenai hukum sanad yang mu'an'an dan juga yang mu'an'an yang pakai anna, annahu qol. Mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Was-sahihu annahu min qabilil isnadil muttasil. Yang benarnya bahwa itu termasuk sanad yang muttasil. Bisyartain, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, bisyarat salamatir rawi minat tadlis. Si perawi yang murid ini, murid yang menggunakan an ini, dia bukan mudallis. Dia bukan mudallis. Syartus tsani wa mulaqatihi liman rawa anhu. Ya. Dia pernah berjumpa dengan rawi di atasnya. Nah, di sini syarat yang kedua yang beliau sebutkan ini zahirnya sejalan dengan mazhab dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang mempersyaratkan sanad ya dianggap muttasil kalau pernah berjumpa walaupun sekali. Ya. Jelas sampai sini? Padahal mazhab jumhurul ulama mengatakan seperti yang pendapat Imam Muslim yang beliau kutip dalam apa? Muqaddimah Shahih. Ya. Nah, yang beliau keras dalam membantah pendapat itu. Ya. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya sanad dianggap muttasil cukup dengan imkanul liqa, memungkinkan berjumpa walaupun tidak ada tasrih al-liqa, tidak ada penegasan bahwa dia pernah berjumpa. Sudah berlalu ya. Kalau Al-Bukhari rahimahullahu taala mempersyaratkan sanad itu muttasil ya kalau ya ar-rawi ya subutul liqa bainar rawi wa man rawa anhu walau marrah. Sudah sabit liqa'nya antara rawi dengan yang dia riwayatkan darinya walaupun sekali. Kalau Imam Muslim tidak perlu subutul liqa, yang penting imkanul liqa saja. Lihat umurnya bagaimana, lihat kotanya, jaraknya bagaimana, memungkinkan enggak? Kalau memungkinkan sudah. Ya. Kalau tidak, ya baru dianggap munqati. Di sini Ibnul Mibrid rahimahullahu taala mengatakan wa mulaqatihi, berjumpa. Maka zahirnya ini sejalan dengan mazhab Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Kecuali kalau mulaqatihi ya wallahu alam seharusnya kalau mazhab jumhur yakni imkan mulaqatihi, sekedar mungkin berjumpa. Ala kulli hal, intinya semua sanad yang pakai an itu mahmul ala sama. Jadi dia diikutkan ke kelompok yang pertama dari 3 kelompok ini, 3 jenis ini. Yang di tengah-tengah ini yang ada muttasil bis sama diikutkan ke jenis yang pertama dengan 2 syarat. Yang pertama, si fulan yang menggunakan an ini, si rawi yang menggunakan an, laisa mudallisan. Dan yang kedua, antara rawi dengan al-marwiyu anhu yasbutul liqa walau marrah ala madhhabil Bukhari atau imkanul liqa ala madhhabil jumhur. Ala madhhabil jumhur. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan tentunya tidak diragukan mazhab Al-Bukhari itu ahwat. Mazhab Al-Bukhari itu ahwat, lebih berhati-hati walaupun pendapat jumhur itu yakfi. Sudah cukup insyaallah taala. Ya, sudah cukup insyaallah taala. Yang penting sudah imkanul liqa.
Iya. Apalagi kita di zaman-zaman belakangan ya, untuk mengisbat subutul liqa walau marrah itu dengan referensi yang ada tentunya sangat sangat ya, sulit kalau nggak mau dikatakan mustahil. Ya. Maka pendapat jumhur itu yakfi. Yang penting imkanul liqa. Ya. Tapi kalau didapatkan subutul liqa fabiha wa ni'mat. Ya. 6. Kemudian beliau berpindah kepada masalah yang lain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini selesai pembahasan al-mu'an'an. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Wa idha ikhtalafat thiqatu fi hadithin. Farawahu ba'duhum muttasila. Wa ba'duhum mursala. Fahalil hukmu liman wasala. Aw liman arsal. Aw lil aksari. Aw lil ahfad. Aqwal. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berbicara tentang nau' min anwa'il ilal. Ya, salah satu bentuk dari ilalul hadis. 6. Sudah kita sebutkan ya bahwa ilal itu adalah cacat yang terselubung dalam riwayat. Di mana indikator adanya illat dalam sanad, indikator terbesarnya adalah adanya ikhtilafur ruwat, adanya perbedaan dalam periwayatan. Ya, walaupun nanti kan kita lihat natijahnya. Kalau ikhtilaf itu membahayakan matan, maka ini dikatakan illatun qadihah, illah yang merusak. Tidak boleh, tidak boleh ada dalam hadis makbul. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau illatnya tidak merusak matan sanadnya, matan hadisnya, tidak merusak sama sekali kandungannya, maka ini namanya illat ghairu qadihah. Ini tidak ada masalah ada dalam sanad, ya, tidak perlu dinafikan karena toh tidak bermasalah, tidak membahayakan. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, kalau as-siqat berbeda riwayat, ikhtalafa, berselisih riwayat as-siqat. Jadi semua sama-sama siqat, tapi terjadi khilaf. Ya, dalam sebuah hadis. Sebagian meriwayatkan secara muttasil, yakni lengkap sanadnya tidak ada yang gugur, wa ba'dhum mursala. Sebagiannya meriwayatkan dari tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Khilaf. Ya. Fahalil hukmu liman wasal, yang mana yang rajih dari dua pendapat ini? Apakah yang yang meriwayatkan secara muttasil ataukah yang meriwayatkan secara mursal? Apakah yang paling banyak ya? Apakah yang dikuatkan adalah yang paling banyak orangnya ataukah yang paling hafal, yang paling kuat hafalannya? Aqwal, ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Taib. Dan ini tentunya apa yang beliau sebutkan di sini sangat sangat menyederhanakan masalah ya. Sebenarnya masalahnya sangat kompleks, cuman bahasa yang beliau gunakan ini sangat menyederhanakan, tidak sesimpel ini. Ya, tidak sesimpel ini permasalahannya. Nah, ala kulli hal, intinya kesimpulannya saja kita sebutkan. Jadi kan di sini khilaf ya. Masalah ada hadis. Masalan saya kasih contoh begini. Ada hadis riwayat Sa'id, ya, Sa'id bin Bashir an Qatadah an Khalid bin Duraik an Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita lihat makhrajul isnad adalah Qatadah. Terjadi khilaf antara Sa'id bin Bashir dengan Sa'id bin Abi Arubah. Nah, terjadi khilaf. Atau kita jangan pakai Sa'id bin Bashir karena Sa'id bin Bashir ini rawi yang dhaif. Anggaplah kita pakai Syu'bah Ibnu Hajjaj. Syu'bah an Qatadah. Nah, Syu'bah an Qatadah.
Di mana Syu'bah rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah radhiyallahu anha secara muttasil. Sanadnya bersambung, lengkap. Sementara Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah mursal langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebutkan siapa? Ya. Tidak menyebutkan perantaranya. Jadi Qatadah langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Nah, diriwayatkan secara mursal. Sementara Syu'bah dengan Sa'id bin Abi Arubah sama-sama thiqat, sama-sama thiqah. Maka dari dua riwayat ini di mana makhrajul hadisnya adalah Qatadah, yang mana yang diterima? Ini percontohan saja sanadnya ya. Nah, yang mana diterima? Kata beliau, fahalil hukmu liman wasal, apakah kita kuatkan riwayatnya Syu'bah? Kenapa? Karena dia sanadnya muttasil. Artinya dia menyebutkan tambahan sanad antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada sanadnya. Ya, istilahnya apa? Alladzi ya'lam hujjah ala man lam ya'lam. Yang tahu yang mengetahui hujjah pada bagi yang tidak tahu. Ini Qatadah langsung ke Rasulullah SAW. Kenapa dia memursalkan? Kemungkinan karena Qatadah lupa siapa gurunya dan siapa di atasnya antara dia dengan Rasulullah SAW. Mungkin Qatadah lupa. Ya, afwan. Mungkin si Sa'id bin Abi Arubah lupa, bukan Qatadahnya. Mungkin Sa'id bin Abi Arubahnya lupa siapa perantara antara Qatadah dengan Rasulullah SAW. Karena dia lupa, daripada bohong, ya tentunya, tidak mungkin mereka bohong, mereka mursalkan sajalah. Pokoknya langsung dari Rasulullah SAW. Karena mereka lupa. Sa'id lupa. Sementara Syu'bah mengingat antara Qatadah dengan Nabi SAW, ada Khalid bin Duraik dari Aisyah. Jelas ya? Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, yang mengingat hujjah kepada yang tidak mengingat. Makanya mereka menguatkan yang wasal. Pendapat yang kedua mengatakan auliman arsal, atau sebaliknya, pendapat yang kedua mengatakan kita kuatkan yang mursal. Kita kuatkan yang mursal. Kenapa kita kuatkan mursal? Karena ini ahwat, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Nah, jelas sampai sini ya, lebih berhati-hati. Karena ada kemungkinan sanadnya terputus. Lebih berhati-hati. Ini salah satu alasannya tentunya. Apalagi kalau riwayat yang nyambung itu riwayatnya jadah. Jadah artinya sudah mainstream sanad seperti itu. Sudah mainstream sanad seperti itu. Ya, kalau mainstream kan orang kalau sedikit-sedikit lupa, oh mungkin yang ini nih yang sanad yang masyhur. Akhirnya diarahkan ke sanad yang masyhur. Ya, kalau seperti itu ya maka pendapat yang mengatakan yang mursal didahulukan, ya ini juga ada wajah. Nah, aulil aksar atau yang paling banyak, anggaplah di sini Sa'id bin Abi Arubah ada yang mendukungnya, ya. Misalnya wa Hisham. Ya. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai, masalah an Qatadah. Ya, di sini dia Sa'id bin Abi Arubah dengan Hisham berdua, Syu'bah sendirian. Berarti lebih kuat yang dibawa. Kalau menurut pendapat Al-Aksar. Ataukah dikatakan Al-Ahfaz, yang paling hafiz. Anggaplah di sini kalau dia yang paling hafid, masalah di sini rawiyan. Ada dua rawi lain yang mendukung Syu'bah. Berarti di sini 3, di sini 2. Jelas sampai sini? Di atas 3, di sini di bawah 2. Tapi masalahnya Sa'id bin Abi Arubah itu asbatun nas fi Qatadah, adalah rawi yang paling sabit, paling kuat riwayatnya dari Qatadah. Ya. Sa'id bin Abi Arubah itu rawi yang paling kuat riwayatnya dari Qatadah, kata para ulama. Asbatun nas fi Qatadah Sa'id, yakni bin Abi Arubah. Maka di sini walaupun di atas 3 orang, tapi di sini ada Sa'id bin Abi Arubah. Tambah lagi Hisham. Ya kan? Maka di sini riwayat inilah yang ahfaz. Ya. Maka ini semua kata Ibnu Mibrit rahimahullahu taala aqwal, ada banyak pendapat. Ala kulli hal, yang rajih dalam permasalahan bahwa qawaidut tarjih di kalangan muhaddisin dalam sanad-sanad yang memiliki illah al-qadihah, ya, ketika terjadi yang berupa ikhtilaf riwayat, ini tidak ada kaidah yang mundhabitah, ya. Likulli hadisin, ya, bahsun. Ya. Setiap hadis punya pembahasan tersendiri
memiliki sisi tarjih tersendiri. Enggak bisa metode tarjih dipakai di hadis ini, di illat yang terdapat dalam sanad ini, dalam hadis ini, kemudian diterapkan juga metode yang sama, metode tarjih yang sama di hadis yang lain. Enggak bisa seperti itu. Bisa jadi berbeda hasilnya. Jelas sampai sini? Maka al-aslu ya fil hadis al-muallal ini adalah al-bahsu wat tarjih, ya. Metode tarjihnya itu disesuaikan dengan keadaan setiap sanad. Ya, dan alhamdulillah yakfina al-mutaqaddimun fi hada. Ya, para ulama mutaqaddimun min ahli ilal sudah mencukupi kita dalam masalah ini, ya. Sudah mencukupi kita dalam masalah ini. Kalau dalam sanad ketika mengecek sanad-sanad terjadi ikhtilafur riwayat, maka segera langkah yang pertama enggak usah mikir. Jangan berijtihad, ya. Langsung rujuk ke Kutubul Ilal. Ilal Ibnu Abi Hatim, ya. Ilal Ad-Daraqutni, ini kitab yang paling mumtaz dalam permasalahan, walaupun qadarullah tidak lengkap, ya. Ya, tapi yang ada saja sudah luar biasa menunjukkan kehebatan buku luar biasanya buku ini, ya, bifadlillah. Nah, Ilal Daraqutni. Kemudian ya paling ringkas, paling Ilalus Shaghir wal Kabir Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, dan kitab-kitab ilal yang lain yang sampai di tangan kita pada hari ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi intinya dalam masalah ilal seperti ini, ketika terjadi ikhtilafus siqat, ya, tidak ada kaidah yang mundhabitah. Yang satu kaidah, dua kaidah diberlakukan pada semuanya. Kalau antum lihat kita, amalan para ulama, ya, amalan para ulama dalam mentaklil sebuah sanad, ya, kita akan mendapati keajaiban, ya. Kata sebagian ulama bahwa ilmu ilal itu kahana, ya, seperti ilmu perdukunan. Kita nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba dilemahkan saja sanadnya, ya, dilemahkan sanadnya. Kadang kita nggak bisa, orang-orang belakangan kadang nggak terima, ya. Misalnya kadang, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa terkadang ketika feeling para ulama merasa ini hadis ada masalah, ini tidak beres ini hadis. Tapi ketika dicek semua bersih. Ya, dicek semua bersih. Tapi tetap feelingnya para ulama ini, para ulama ahli ilal ini mengatakan ini hadis bermasalah. Maka terkadang mereka mentaklil dengan ilat yang ghairu qadihah. Kadang ilat ghairu qadihah pun tetap mereka jadikan sebagai taklil untuk melemahkan riwayat tersebut kalau mereka anggap ini hadis bermasalah. Misalnya katakan ini fulan bermasalah ini. Ini hadis bermasalah. Ilatnya adalah fulan, dia seorang mudallis. Tapi di sini dia mentasrih bersama. Enggak, pokoknya gara-gara dia, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini ucapan mereka, ya sudah, kita orang mutaakhirin sami'na wa ata'na. Tidak bisa kita menggunakan istilah mustalahul hadis di kalangan mutaakhirin kemudian i'tirad terhadap vonis mereka. Lah. Ya, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, kalau dalam masalah ini kita hanya tinggal taklid kepada mereka karena mereka punya feeling yang tidak dimiliki oleh ulama mutaakhirin. Ya. Seperti dikatakan oleh ketika ditanya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, ada seorang bertanya kepada Abu Hatim tentang hadis ini. Katanya ini hadis la yasih. Ini hadis mungkar dan semacamnya, disebutkan. Dikatakan apa dalilnya? Mana buktinya? Katanya argumen dari vonis saya terhadap hadis ini adalah kamu datang kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, kamu datang kepada Muhammad bin Muslim bin Warah, dan disebutkan kalau nggak salah ulama lain, kemudian kamu tanyakan hadis-hadis yang kamu tanyakan kepada saya. Ya. Kamu tanyakan. Nah, maka dia pun keliling mendatangi Abu Zur'ah, mendatangi Muhammad bin Muslim bin Warah, menanyakan hadis-hadis tersebut dan jawaban semuanya sama dalam artian mereka semua melemahkan walaupun mungkin ibaratnya berbeda. Ibaratnya berbeda tapi intinya semua sepakat melemahkan. Ketika setiap orang ditanya apa alasannya, jawabannya sama. Kamu tanya kepada si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian dia pun mengatakan asyhadu anna hadzal ilma ilham. Kemudian penanya ini mengatakan setelahnya dia mengatakan saya bersaksi bahwa ilmu ilal hadis ini, ilmu mengetahui cacat terselubung dalam hadis ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi
Dan ilmu ilal ini tentunya butuh mumarasah, ya, butuh banyak membaca buku-buku ilal. Ya, yang paling simpel di kalangan mutaakhirin, muasirin tentunya karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Ahaditsul Mu'alla Dhahiruhas Sihah. Ini juga salah satu kitab yang sangat baik dibaca oleh tulabul ilm. Taib wallahu taala alim bisawab, afwan alal italah, lewat waktunya sedikit. Nah, ini kenapa masih ada nanya-nanya di grup masalah ada ada kelas tidak, ada daurah tidak. Saya kira sudah jelas jadwalnya. Selama 14 hari dari Senin kemarin sampai selesai 14 hari. Kurang jelas apa dari Kurang jelas apa pengumumannya. Kok masih dipertanyakan ada daurah atau tidak, apa ada ini atau tidak. Nah, al-asal sudah jelas jadwalnya. Ya, ada kecuali ada pengumuman berikutnya. Nah, dan ini suatu qadiyah yang diperhatikan ikhwan fiddin azzakumullah, yang diingatkan oleh sebagian masyayikh kami, antaranya oleh Syekh Nasir Ahmad As-Suhaji, murid dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jadwal semacam ini adalah mi'ad. Ya. Kita sudah janjian akan ketemu jam sekian, berapa hari dan seterusnya. Maka takhalluf dari mi'ad itu termasuk takhalluf anil mi'ad, anil wa'ad, mengingkari janji. Ya, apalagi kalau enggak hadir. Apalagi kalau enggak hadir. Nah, maka di antara adab seorang talib sudah bersiap sebelum gurunya datang. Dan insya Allah husnuzon kita kepada setiap guru, kalau mereka terlambat itu karena ada uzur yang labudda minhu gitu. Bukan sengaja mau terlambat-terlambati. Nah, jadi adapun tidak ada apa-apa kemudian tunggu ntar masuknya, nanti masuk ustadznya baru kita masuk juga dan seterusnya. Ini la syak, ini termasuk bentuk mukhalafatul wa'd. Dan kata Nabi SAW, ayatun nifaq salasah. Ayatun nifaq salasah. Di antaranya idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Dan di antara bentuk mengingkari perjanjian adalah tidak datang tepat waktu. Ya, karena waktu, jam, hari ini semua kita sudah sepakati. Sudah janjian ceritanya mau ketemu. Tiba-tiba antum enggak datang atau antum terlambat. Ya, tanpa uzur yang dibenarkan tentunya. Jelas sampai sini? Maka ikhwani fi din azakumullah, sedini mungkin ya biasakan ya mendisiplinkan diri ya, kemudian beradab dengan adab tulabul ilm tentunya, dan itu adab seumur hidup ya, bukan hanya setelah jadi pengajar, bukan hanya selama belajar, tapi selama dia seumur hidup adab tulabul ilm ini harus diperhatikan. Jelas sampai sini. Jadi saya harap sudah tidak ada lagi pertanyaan di grup masalah terkhusus jadwal saya pribadi ya, wallah alam kalau jadwal pengajar yang lain. Untuk jadwal pribadi saya ya, itu jelas 14 hari. Ya, dan saya punya perjanjian ini dengan sahibul ma'had ya. Saya punya perjanjian ya. Jelas sampai sini. Kalau saya tidak hadir saya akan kabarkan, saya terlambat saya kabarkan, wa illa sesuai dengan jadwal. Nah, wallahul musta'an. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.